Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Aina Masyito. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Semoga segala urusan kita dimudahkan, rezekinya dicukupkan, dan hidupnya selalu diberkahi. Amin. Di video kali ini aku mau langsung masuk ke budgeting minggu kedua bulan Februari. Karena di minggu pertama kemarin aku memang belum terlalu detail untuk membuat budgetingnya, dan untuk minggu ini aku rencananya ingin benar-benar menjelaskan secara detail. Siapa tahu ada teman-teman yang terinspirasi untuk mencoba budgeting mingguan juga. Kenapa sih aku pilih budgetingnya kok mingguan? Ya karena menurut aku budgeting mingguan itu ternyata terasa lebih ideal dan lebih cocok buat aku dibandingkan dengan budgeting bulanan. Karena ya di budgeting mingguan ini tuh aku ngerasa setiap minggu tuh selalu pegang uangnya, sedangkan kalau pas budgeting bulanan itu masuk ke minggu keempat udah kembang kempis gitu dompetnya. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman, pembagian ini tidak harus sama karena kondisi setiap keluarga kita itu kan pasti berbeda-beda. Gajinya beda, kebutuhan bulanannya juga beda. Nah, untuk gaji minggu kedua bulan Februari ini totalnya ada 1.500.000. Dari uang 1.500.000 tersebut aku bagi jadi dua, 70% untuk kebutuhan hidup dan 30% untuk tabungan. Baik, sekarang kita langsung masuk aja ke buku catatannya. Apa aja sih kebutuhan dari 70% untuk kebutuhan hidup ini? Untuk kebutuhannya pertama adalah lauk pauk. Di sini aku sisihkan 28,6% atau 350.000. Sebagai informasi, kondisi keluarga aku itu 2 orang dewasa dengan 3 orang anak. Terus jajan aku sisihkan 14,3% atau 150.000. Lalu bensin aku alokasikan 9,5% yaitu 100.000. Terus untuk listrik aku alokasikan 4,8% atau 50.000 karena di rumah saya itu masih menggunakan daya 450 watt yang sistemnya masih pakai listrik yang lama. Jadi memang tidak terlalu besar biayanya. Hanya saja tuh kurangnya ya teman-teman, kita itu nggak bisa gunain rice cooker dan pompa air secara bersamaan, pasti jeglek gitu loh. Selanjutnya untuk internet, aku sisihkan 14,3% atau sama dengan 150.000. Ini buat wifi sama paket data. Kemudian untuk gas, aku alokasikan 30.000 per minggu karena biasanya satu minggu cukup satu tabung. Lalu untuk galon air aku sisihin 20.000. Nah, untuk pegangan aku sendiri itu aku alokasikan sama dengan pegangan suami 19,0% yaitu 200.000. Karena alhamdulillah suami aku itu tidak suka rokok dan tidak suka jajan di warung. Beliau lebih suka makan di rumah. Jadi fokus untuk masak sendiri. Makanya untuk anggaran lauk pauk ya lumayan agak besar ya. Untuk anggaran lauk pauk itu benar hanya untuk lauk pauk karena beras memang ada panenan sendiri dari orang tua. Jadi tidak ada anggaran untuk beras ya teman-teman. Ya dengan bagaimanapun keadaannya kita wajib banget untuk bersyukur. Pos yang ke-10 yaitu sosial aku sisihkan 4,8% atau 50.000. Terus buat jaga-jaga dalam satu minggu aku sisihin 9,5% atau 100.000. Selanjutnya untuk groceries, di sini tuh buat beli sabun mingguan, sabun, pasta gigi atau keperluan rumah yang lainnya. Aku anggarkan 14,3% atau 150.000. Ya memang ya pembagian gaji ini tuh terlihat sederhana, tapi buat aku cara ini sangat membantu supaya uang kita itu nggak cepat terasa habis. Terus kebutuhan hidup juga tetap terkontrol ya teman-teman. Nah, sisa gaji yang 30% larinya kemana mbak? Itu masuknya ke tabungan impian dan tabungan challenge yang bakal aku jelaskan secara detail di video selanjutnya. Oke, setelah itu kita bakalan masuk ke tahap untuk pengisian uang ke dalam tabungan ya teman-teman. Untuk pengisian uang ke dalam dompet budgeting. Dompet budgeting ini tuh udah menemani aku dari tahun 2022. Jadi udah berapa tahun itu? 2022, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir 5 tahun ini ya. Jadi adanya dompet budgeting itu benar-benar membantu kita karena setiap pos itu ada namanya sendiri, ada wadahnya sendiri. Jadi kita tinggal ngedisiplinin diri, konsistenin diri, uang ini untuk pos ini, uang ini untuk pos ini, jangan digunakan untuk pos yang lain karena masing-masing slot itu sudah ada
tujuannya masing-masing. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bakalan aku jawab dan aku akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.